Selamat siang teman-teman, jumpa lagi di channel saya, Sulaiman Channel. Di video saya kali ini saya akan memberikan tips dan trik ya, masih seputar masalah di motor Ninja baik RR maupun R. Di sini saya akan memberikan tips dan trik bagaimana cara kita mengatur kerenggangan gap pada kabel gas ya, khususnya buat kalian yang baru saja mereset ulang settingan mesin motornya ya teman-teman. Mereset settingan motor di sini dalam artian masih harian. Dikatakan harian itu baik kalian melakukan perubahan jetting, penggantian lidah membran, ataupun melakukan penyetelan ulang pada stopper lidah membran, ganti knalpot racing, ataupun yang lebih berat yaitu mengganti karburator ya, dengan ukuran yang lebih besar pastinya. Oke, di sini saya jelaskan dulu ya, sebenarnya gap itu apa artinya. Gap itu adalah jarak bebas ya. Semua di motor itu pasti ada gapnya, baik di mesin ataupun dimanapun pasti ada gap atau jarak bebas. Kebetulan di sini yang saya bahas adalah seputar tali gas ya. Pada awal kalian menyetel atau mereset motor ulang ya. Di sini bisa kalian lihat ya. Untuk pertama, gap di holder atas. Pada pabrikan menyediakan ulir baut ya, yang bisa disetel gapnya. Semakin kita mengeluarkan ulir baut ini, maka gap akan semakin hilang atau semakin dekat atau semakin sedikit ya. Bisa kalian lihat, jarak kosong ini adalah gap, dimana meskipun kita putar seperti ini, jarum skep dan pompa oli samping belum terbuka maksimal. Oke, ini ya, pada motor 2 tak ada 2 gap ya menurut saya. Yang satu gap di holder atas, dan yang kedua adalah gap kedua kabel ini ya, yang satu ke pompa oli, yang satu ke karburator. Oke, meskipun di karburator pabrikan juga menyediakan gap, biasanya ada pada tutup skep ya. Ini adalah gap. Semakin kita memutar ke kiri, maka gap yang yang disediakan pabrikan untuk toleransi pemasangan jarum skep akan semakin sedikit. Begitu juga pada pompa oli samping ya. Ini juga terdapat gap, bisa kalian lihat. Bebas ya, ini tidak ketarik sama sekali. Nah, oke, di sini kalian sudah paham ya apa maksud gap itu. Nah, di sini saya akan jelaskan bagaimana cara menyetingnya. Saya mulai dari atas ya. Di sini kan ada gapnya tuh. Ya, sekarang saya setting, saya buang, saya buat sedikit mungkin gapnya agar tidak terlalu oblak. Oke, sudah saya keluarkan sekian, belum saya kunci ya. Nah, ini masih ada sedikit gap ya. Sedikit gap di sini sebenarnya tidak berpengaruh ke kedua kabel gas ini. Gap yang di atas ini hanya berpengaruh pada persimpangan kabel gas antara pompa oli samping dan karburator. Jangan kalian merasa bila kalian sudah menyetel setut ini, setelan gap untuk holder atas, jangan serta-merta kalian merasa bahwa karburator ini juga sudah terangkat skepnya. Belum ya, karena gap di atas ini adalah gap untuk tali gas sampai di persimpangan sini saja ya, jelas ya di sini. Dan kedua, cara menyeting gap di karburator, kalian angkat ini ke atas. Otomatis bila ini diangkat, skep dan jarum skep akan ikut meninggi atau ikut menaik. Berarti di situ akan membantu pada awal kita start. Kebanyakan kita lupa atau meremehkan setelah kita jetting, setel membran, ganti knalpot racing, setel angin-angin, kita melupakan gap ini. Gini saja intinya, daripada kalian semakin bingung ya. Intinya pada saat kalian awal mereset, usahakan sedikit mungkin kalian menghilangkan gap atau jarak.
agar supaya settingan kalian bisa maksimal. Dikatakan maksimal di sini percuma kalian mengganti jetting, menyeting bagaimanapun, kalau gapnya masih ada, maka tarian awal motor, tengah ataupun akhir pasti tidak akan pernah ketemu. Bagaimana itu bisa gak ketemu? Karena di gap atas sudah kalian hilangkan, tapi di gap bawah antara skep karburator ini dan pompa oli samping tidak balance ya. Jadi takaran oli samping dan bahan bakar ini tidak balance. Gap di sini ini diartikan bagaimana cara kita menyesuaikan, apakah terlalu banyak bahan bakar ataupun terlalu banyak oli samping. Sedangkan di 2 tak pembakarannya itu membutuhkan 3 bahan ya, yaitu bahan bakar, oli samping dan udara. Jadi seperti ini. Yang atas ini saya setel gap di bawah ya, meskipun yang gap di atas sudah saya tarik dan sudah kencang ya, kedengeran. Bukan berarti gap pada pompa oli samping ini juga ikut membuka. Kalian juga akan membuka. Kalian membayangkan bahwa setelan gapnya sudah kencang, otomatis pompa oli samping ini kalian angkat sebanyak-banyaknya. Itu salah ya. Ini saya angkat ya, sekian, kelihatan ya. Nah, sebenarnya gap itu hanya hilang di atas saja, karena kalian hanya menyetel yang di holder, dan di karburator ini belum terbuka. Jadi pada waktu awal pembukaan mesin gas itu otomatis lebih banyak oli sampingnya daripada bahan bakarnya. Itu yang menyebabkan nanti motor kalian berbet dan menyeting lagi dan menyeting lagi. Nah, di sini tip dan triknya saya hanya bisa memberikan contoh ya, dan karena setiap settingan tiap mekanik itu berbeda, settingan tiap orang itu berbeda. Ada yang suka gap di atas ini banyak tapi gap di bawah ini rapat, ada yang settingan gap di bawah ini renggang tapi gap di atas rapat juga ada, dan hasilnya pun berbeda-beda ya, seperti itu. Jadi usahakan untuk pencampiran oli samping dan juga bahan bakar dan udara itu sempurna, agar proses setting awal kalian bisa berjalan maksimal tanpa kalian direpotkan lagi untuk bongkar-bongkar dan meriset lagi ataupun men-setting lagi. Oke, segitu dulu video saya kali ini, semoga bermanfaat. Jadi yang perlu kalian perhatikan adalah bagaimana saat kalian membuka awal gas, skep mengangkat, juga pada oli samping ini juga mengangkat. Jadi pencampuran bahan bakar yang akan diledakkan pada saat TMA itu sesuai dan bisa menghasilkan tenaga yang maksimal. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya. Terima kasih.